Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Aryasena, NIM 0513735313. Asal Cimahi, UPBJJ Bandung, Program Studi Sistem Informasi. Kali ini saya akan membuat tugas praktik 1 dari mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak. Di sini ada soal, buatlah pola segitiga dari NIM. Ambil digit terakhir NIM Anda sebagai tinggi segitiga. Contoh NIM tersebut digit terakhir 3, tinggi segitiga 3. Buat program TypeScript untuk mencetak segitiga angka dengan pola berikut. Seperti pada soal, jika tinggi segitiga 5, maka baris terakhir menampilkan 1 sampai 5 dan seterusnya. Langsung aja kita analisis, kita kerjakan. Di sini saya sudah membuat sejumlah codingannya. Yang pertama saya akan menjelaskannya dulu. Yang pertama di sini ada import as readline from readline. Nah, ini tuh baris ini berfungsi untuk mengimpor modul readline dari Node.js yang digunakan agar program bisa menerima input dari user lewat terminal. Lalu selanjutnya ada function cetak segitiga tinggi number void. Sebelah sini ini tuh untuk mendefinisikan fungsi bernama cetak segitiga angka dengan parameter tinggi bertipe number. Fungsi ini tidak mengembalikan nilai void, tapi hanya mencetak hasil ke layar. Nah, di sini saya menggunakan parameter tinggi. Jadi tinggi segitiga berdasarkan jumlah baris. Yang ketiga, ini tuh untuk mengecek jika tinggi kurang dari atau sama dengan 0. Jika iya, maka tampilan pesan kesalahan dan menghentikan fungsi dengan return. Jadi tingginya itu harus lebih dari 1. Jika digit NIM belakangnya itu 0, maka yang dihasilkan 1 gitu. Selanjutnya console log pola segitiga dengan tinggi. Itu untuk mencetak informasi tinggi segitiga yang akan dibuat. Lalu for let i sama dengan 1, tinggi i plus plus. Yaitu perulangan luar for digunakan untuk membuat baris segitiga. Dimulai dari 1 hingga nilai tinggi, variabel baris disiapkan untuk menampung angka-angka di setiap baris. Yang keenam ada ini. Penjelasannya yaitu perulangan dalam for digunakan untuk menambahkan angka dari 1 hingga i ke variabel baris. Jika J bukan angka terakhir, maka ditambahkan spasi di antaranya agar rapih. Lalu saya di sini membuat interface readline untuk membaca input dari terminal. Input diambil dari keyboard dan output ditampilkan ke layar ini. Yang ke-9 itu function main void. Nah, di sini saya menggunakan fungsi utama untuk mengambil input NIM dari user dan menjalankan pencetakan pola. Fungsi utama program di sini, proses interaksi dan logika utama dijalankan. Sebelah sini. Lalu bagian ini menampilkan pertanyaan ke pengguna dan menunggu input NIM. Setelah pengguna menekan enter, nilai dimasukkan ke parameter NIM. Lalu ini if. Nah, ini tuh untuk mengecek apakah input kosong. Jika iya, tampilkan pesan error dan hentikan proses. Lalu cons sebelah sini di baris 44 dan 45 mengambil digit terakhir dari NIM sebagai string, lalu mengubahnya menjadi angka integer. Nah, di sini itu ada konsol untuk menampilkan informasi hasil pengelolaan NIM ke layar. Selanjutnya ada cetak segitiga angka, tinggi segitiga, memanggil fungsi yang telah dibuat untuk menampilkan pola segitiga.
Lalu yang ini untuk menutup interface readline setelah input selesai diproses agar program berhenti dengan benar. Lalu main memanggil fungsi utama agar program langsung berjalan di saat dijalankan. Sekarang kita coba programnya. Kita panggil program dari nomor 1. Nah, kita masukkan NIM 05137 Ini NIM saya. Digit terakhir NIM saya yaitu 3. Jadi tinggi segitiga yang dihasilkan itu 3. Akan menjadi seperti ini. Sama seperti pada soal, kebetulan sama. Bagaimana jika belakangnya itu 0? Contoh 051373530. Nah, kenapa 1? Karena barusan di sini sudah menampilkan cons segitiga digit terakhirnya 0. Jika 0, maka akan menampilkan 1. Dengan ini nomor 1 sudah kita selesaikan. Kita akan lanjut ke nomor 2. Kita akan membacakan soal nomor 2 dulu. Soal 2. Buatlah deret aritmatika dengan NIM. Ambil 2 digit terakhir NIM. Jadikan angka awal deret. Ambil digit ketiga dari belakang. Jadikan beda step. Buat program TypeScript untuk mencetak 10 angka pertama dari deret aritmatika tersebut. Contohnya seperti ini. 2 digit terakhir itu 13. Startnya berarti dari 13. Digit ketiga dari belakang 0. Jika 0 ditambahkan 1 berarti beda stepnya 1. Langsung aja kita kerjakan. Nah, di sini tuh masih sama, import as readline from node readline. Nah, di sini tuh sama, masih mengimpor modul readline dari Node.js, digunakan untuk menerima input dari user melalui terminal. Yang kedua ada function cetak deret aritmatika, start number, beda number, void. Itu untuk mendefinisikan fungsi bernama cetak deret aritmatika dengan 2 parameter, yaitu start angka awal deret, 2 digit terakhir NIM, lalu beda jarak antar angka digit ketiga dari belakang NIM. Fungsi ini tidak mengembalikan nilai void, tetapi hanya mencetak hasil. Lalu di sini ada const jumlah angka 10. Itu untuk menentukan bahwa deret aritmatika yang akan dicetak terdiri dari 10 angka pertama. Lalu di sini ada ini cost deret number let current number start, yaitu untuk membuat array kosong deret untuk menampung hasil deret dan variabel current number untuk menyimpan nilai saat ini dalam perhitungan. Yang kelima ada console log. Ini tuh untuk menampilkan informasi dasar tentang deret yang akan dihitung. Lalu kita akan menghitung dan simpan 10 angka pertama. For let i, yaitu perulangan for dijalankan sebanyak 10 kali untuk menghasilkan 10 angka deret. Pada setiap iterasi, nilai saat ini current number dimasukkan ke array deret. Lalu current number ditambah dengan beda. Contoh, jika start 13 dan beda sama dengan 2, maka hasilnya 13, 15, 17. Nah, jika startnya 13 dan bedanya 5, maka akan menghasilkan 3, 18,
dan seterusnya. Jadi ditambah 5 gitu. Selanjutnya ada console log. Kita akan menampilkan hasil. Menampilkan hasil akhir deret dipisahkan dengan tanda koma. Lalu di sini ada function main soal void, yaitu untuk mengambil input nim, menentukan parameter deret, dan mencetak hasil. Lalu selanjutnya ada const rl readline create interface, membuat interface readline agar bisa membaca input dari terminal. Lalu ada question, masukkan nim Anda. Nah, ini itu untuk menampilkan pertanyaan ke pengguna dan menyimpan input ke parameter nim. Selanjutnya ini cek validitas input minimal 3 digit untuk mengambil digit ketiga dari belakang. Itu untuk mengecek apakah nim memiliki minimal 3 digit. Jika tidak, menampilkan pesan kesalahan dan hentikan program. Const angka awal. Nah, itu kita akan mengambil 2 digit terakhir sebagai angka awal, start. Lalu di sini ada ini, mengambil digit ketiga dari belakang sebagai beda, step, atau batu loncatannya itu kita ngambilnya dari digit ketiga dari nim. Lalu di sini ada aturan, jika digit ketiga dari belakang adalah 0, maka bedanya adalah 1. Nah, sudah itu. Selanjutnya console log. Ini itu untuk menampilkan informasi hasil pengelolaan nim ke layar. Jadi hasilnya itu akan rapi. Cetak deret. Ini kita akan mencetak, memanggil fungsi yang sudah dibuat untuk mencetak deret berdasarkan nilai input. Lalu sebelah sini kita akan menutup interface readline agar program berhenti dengan benar. Ini kita menjalankan fungsi utama saat file dieksekusi. Sekarang kita coba. NIM 051373513. Di sini angka awal itu 13, angka terakhir NIM saya itu 13. Nah, angka digit ketiga dari belakang itu 5. Berarti loncatnya itu 5. Jadi yang hasil yang dihasilkan itu 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, dan 58. Jadi ada 10 angka deret aritmatika. Dan ini sudah sesuai dengan yang di soal. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal 3. Kita baca dulu soalnya. Soal nomor 3, buatlah bilangan prima dari NIM, ambil 2 digit terakhir NIM dan tambahkan 10. Jadikan batas akhir pencairan bilangan prima. Buat prompt TypeScript untuk menampilkan bilangan prima dari 1 sampai batas tersebut. Contoh NIM sekian, ambil 2 digit terakhir yaitu 13, bahkan 10 hingga menjadi 23. Batas akhir. Outputnya akan seperti ini. Langsung aja kita kerjakan. Nah, sini masih nggak beda jauh ya. Sini ada import as readline from node readline. Masih sama, mengimpor modul readline untuk menerima input dari user. Lalu di sini ada function isPrime, yaitu untuk mendefinisikan fungsi isPrime untuk memeriksa apakah suatu angka adalah bilangan prima, mengembalikan true jika angka prima, false jika bukan. Lalu if 6 kurang dari 1,
Bilangan kurang dari atau sama dengan 1 bukan bilangan prima, karena bilangan prima dimulai dari 2. Keempat ada for. Untuk mengecek semua bilangan dari 2 akar kuadrat dari num, jika ada angka yang membagi habis num, maka num bukan lagi bilangan prima. Nah, ada return false. Ini tuh ditemukan jika tidak ada pembagi ditemukan, berarti angka tersebut bilangan prima. Lalu di sini ada function cari dan cetak prima. Ini tuh fungsinya untuk mencari dan mencetak semua bilangan prima hingga batas tertentu. Nah, selanjutnya ada const prima array number. Ini tuh untuk menyimpan semua bilangan prima yang ditemukan di dalam array prima array. Selanjutnya ada loop hingga batas akhir, melakukan perulangan dari 1 sampai batas akhir, dan setiap kali menemukan angka prima dari fungsi isPrime, angka tersebut disimpan ke dalam prima array. Selanjutnya ada console log, menampilkan hasil semua bilangan prima yang ditemukan ke layar. Selanjutnya ada function main soal 3. Fungsi utama untuk menjalankan soal 3, mengambil input nim dan menentukan batas. Itu ada const untuk membuat interface readline untuk input dan output di terminal. Selanjutnya ini kita akan memasukkan nim. Nah, itu untuk meminta pengguna untuk memasukkan nim mereka. Jadi nanti akan ada keterangan masukkan nim Anda. If nim length console, cek validitas input minimal 2 digit untuk mengambil 2 digit terakhir. Jadi ini tuh akan secara otomatis akan mengambil 2 digit terakhir. Atau mengecek validitas input nim, jika terlalu pendek program akan berhenti dan menampilkan pesan kesalahan. Selanjutnya ada const 2 digit terakhir untuk mengambil 2 digit terakhir nim dan mengonversinya ke angka. Angka ini digunakan sebagai dasar perhitungan batas akhir. Lalu di sini menentukan batas akhir. Batas pencarian bilangan prima ditentukan dengan rumus 2 digit terakhir nim plus 10. Jadi nim terakhirnya itu misalkan 13, maka ditambahkan 10 jadi 23. Maka hasil akhirnya itu harus 23 bilangan primanya gitu. Sini ada console log nim sama seperti yang di atas untuk memanggil fungsi pencarian bilangan prima berdasarkan batas yang telah ditentukan. Lalu di bawahnya memanggil fungsi pencarian bilangan prima berdasarkan batas yang telah ditentukan. Lalu ini RL close untuk menutup interface readline setelah semua proses selesai. Lalu main soal 3 menjalankan fungsi utama agar program langsung berjalan dan dieksekusi. Langsung aja kita coba programnya. Kita masukkan NIM-nya 0513773513. Nah, sini kan 2 digit terakhir NIM saya itu 13. Batas akhir pencarian itu 13 ditambah 10 sama dengan 23. Nah, ketemulah outputnya dengan bilangan prima seperti ini. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Mohon dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.